Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Gilang Ramadan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 1120210013. Jadi, saya akan menjelaskan pemanfaatan aplikasi komputer dalam pendidikan. Sebelum saya masuk ke topik pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang komputer. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengelolaannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Adapun fungsi komputer adalah agar bisa melakukan pengelolaan data sehingga nantinya mampu menghasilkan output dalam bentuk informasi. Biasanya, data yang diolah di dalam komputer tersedia dalam bentuk gambar, teks, audio, grafik, dan lain-lain. Adapun dalam mengubah data menjadi bentuk gambar, teks, audio, grafik, itu biasanya dibutuhkan yang namanya aplikasi. Aplikasi sendiri adalah perangkat lunak, software, atau program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman dan berfungsi melakukan perintah sesuai dengan keinginan pembuat aplikasi. Jadi, apa sih tujuan dari pembuatan aplikasi ini? Ya, tujuan dari pembuatan aplikasi ini ada dua. Yang pertama, memberikan kemudahan terhadap staf yang melakukan pengawasan terhadap peralatan sehingga proses maintenance dapat dikerjakan secara cepat. Kedua, mempermudah melakukan mentoring atau pengecekan status peralatan yang tersedia baik dalam bentuk report dan yang lain. Salah satu contoh yang bisa saya jelaskan adalah mesin cetak atau printer. Dalam pengelolaan mesin tersebut, harus menggunakan yang namanya aplikasi agar memudahkan pengelolaan data yang mau dicetak. Memang ada beberapa printer yang bisa dioperasikan tanpa menggunakan aplikasi. Namun, memiliki kekurangan. Salah satunya ada di poin nomor 2. Karena ada beberapa printer yang tidak memiliki fitur untuk pengecekan status mesin tersebut baik atau tidak. Lalu, apa manfaat aplikasi dalam pendidikan? Pertama, dapat menciptakan proses belajar secara individual dan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta didik dan materi pelajaran yang diberikan. Seperti halnya pada saat pandemi kemarin pada tahun 2020, peran aplikasi itu sangat penting dalam penunjang pendidikan. Ada beberapa tenaga pendidik itu terbantu oleh aplikasi. Salah satunya yang bisa saya sebutkan itu aplikasi Zoom. Karena kita melakukan pengajaran melalui media tersebut tanpa harus bertatap muka. Dan ada beberapa lain aplikasi yang sering digunakan dalam pendidikan. Kita bisa lihat di sini ada Microsoft Word, ya biasanya kita sudah sering lihat di setiap laptop, komputer atau yang lain ini sering ada. Dan sebelahnya lagi ada PowerPoint yang sedang saya gunakan ini, dan ini ada Google Meet. Google Meet ini hampir sama dengan Zoom kegunaannya. Dan yang terakhir ini ada Brainly. Brainly ini adalah aplikasi web, salah satu tempat media yang sering digunakan oleh siswa ataupun mahasiswa untuk mencari informasi soal-soal atau jawaban dari soal tersebut. Dan mereka di sini memiliki komunitasnya sendiri untuk melakukan pembelajaran melalui aplikasi. Dan aplikasi juga memiliki 4 golongan. Yang pertama ada edutainment, dirancang khusus untuk tujuan pendidikan atau pengajaran.
yang dalam penyajiannya diramu dengan unsur-unsur entertainment sesuai dengan materinya. Program ini umumnya mengajarkan pengetahuan dasar seperti membaca, berhitung, sejarah, geografis, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ada aplikasi yang namanya games. Dirancang tujuannya untuk permainan dan tidak secara khusus diberi muatan yang mengandung aspek pedagogi tertentu. Kalaupun ada tambahan pengetahuan yang didapat biasanya itu sebagai efek samping. Dan sebagian sebagian besar anak-anak maupun orang dewasa menyukai aplikasi ini. Dan lanjut yang ketiga, ada infotainment atau informasi. Dirancang untuk keperluan referensia atau penyampaian informasi lengkap tentang suatu topik tertentu. Ini biasanya digunakan pada saat pembuatan makalah maupun skripsi. Dan yang terakhir ada interactive movie. Dirancang memang untuk tujuannya menghibur. Dan interactive movie ini hanya didesain untuk menghibur dan kurang memiliki nilai pendidikan. Salah satu contohnya itu ada aplikasi TikTok, Snack Video, maupun YouTube. Uh, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.